dalam entah itu pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman hidup bersama, maupun dalam tindakan kasih yang kita sendiri laksanakan kepada sesama kita. Kasih merupakan sebuah tindakan Tuhan yang oleh karena begitu dalamnya kasih itu kepada manusia, Dia menunjukkannya lewat Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan Dia berharap agar kita sebagai umat-Nya, kita dapat menjadi para pewarta kasih, membawa kasih itu ke tengah dunia. Oleh karena itu, pada siang hari ini, di awal perayaan ini, baiklah kita terlebih dahulu menyadari segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kita. Barangkali dalam hidup kita sehari-hari, kita kurang membawa kasih Allah itu kepada dunia, kepada lingkungan sekitar kita. Mari kita memohon ampun seraya berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati putra-Mu dan mengenang karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, mari kita dengarkan bacaan-bacaan suci dengan penuh hikmat. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel. Keempat binatang dan anak manusia. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk mesti ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makan daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat, tampak dikatakan kepadanya, seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisa-sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong.
Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaian putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa kepada kehadapannya, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai gunung gemunung. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bukit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai raksasa lautan dan segala yang bergerak di air. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai unggas di udara. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Umat diajak untuk berdiri. Haleluya. Haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih dalam Kristus. Kita semua pasti dalam kehidupan kita sehari-hari tidak luput dari yang namanya informasi seputar akhir zaman. Banyak desas-desus yang mengatakan misalnya akhir zaman itu akan berakhir pada tahun 2000. Ada yang mulai menyiapkan segala sesuatu termasuk pernah diberkati lilin-lilin pada tahun 1999 di hari terakhir di tanggal 31 Desember karena berpikir bahwa besoknya akan kiamat. Saking begitu banyaknya desas-desus yang terjadi pada tahun-tahun itu, orang-orang akhirnya bertindak di luar nalar. Ada lagi sebuah sekte yang pada tahun-tahun itu memutuskan untuk berkumpul di sebuah ruangan lalu melakukan tindakan bunuh diri secara beramai-ramai. Ini sebenarnya sebuah kesesatan yang terjadi akibat salah menafsirkan nubuat tentang akhir zaman. Begitu pula di tanggal-tanggal tertentu misalnya 12 Desember tahun 2012. Karena 2000 kan itu sudah lewat kan dan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya berpikir lagi pasti 12 ini akan terjadi lagi. Atau 13 Maret karena bulan 13 kan tidak ada. Jadi 13/3 tahun 2003 misalnya. Selalu dipikirkan tanggal-tanggal unik seperti itu sebagai perwujudan atau manifestasi dari akhir zaman. Tetapi itu pun tidak terjadi. Nah, pada akhirnya orang berpikir, oh akhir zaman ini kan sesuatu yang tidak kita ketahui, jadi kita bersenang-senang. Tidak perlu lagi kita memperbaiki hidup kita karena kita karena kita berpikir bahwa mungkin saja akhir zaman itu masih lama. Tetapi Tuhan Yesus sendiri ketika dia mengatakan tentang akhir zaman, dia selalu mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bersiap-siaplah, bersiagalah. Mengapa Yesus katakan demikian? Karena yang namanya akhir zaman, tak satu pun manusia itu tahu kapan akan terjadi. Memang sudah dinubuatkan dalam kitab suci bahwa akhir zaman itu memiliki tanda-tanda seperti peperangan yang terjadi di mana-mana. Banjir, tanah longsor, air bah, dan segala macam bencana-bencana besar itu akan terjadi ketika akhir zaman itu akan segera tiba. Tetapi saat yang tepat itu kita pun belum tahu. Oleh karena itu terhadap segala sesuatu yang tidak kita ketahui secara pasti, kita diminta oleh Tuhan untuk bersiap siaga. Dan akhir zaman yang paling dekat itu sesungguhnya adalah kematian kita sendiri. Kematian kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Dia adalah akhir zaman yang paling dekat dengan hidup kita. Dan itu datang kepada kita pribadi per pribadi. Kita tidak tahu apakah kita ini akan mati bersama dalam suatu waktu ataukah matinya masing-masing. Satunya hari ini, satunya besok dan sebagainya.
Tetapi terhadap hal itu kita diminta supaya bersiap siaga dengan cara memperbaiki hidup kita. Tuhan, dia selalu menasihatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk selalu memperbaharui hidup kita dengan sikap hidup yang baik. Jadi bila kita dalam hidup-hidup kita di masa yang lampau, mungkin tidak terlalu baik atau mungkin jauh dari apa yang baik, kita diminta oleh Tuhan untuk mulai mempersiapkan diri kita terhadap akhir zaman atau kematian tadi dengan memperbaharui sikap hidup kita. Kita diminta untuk sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bila Tuhan mengingatkan kita untuk mengasihi sesama, untuk mengampuni sesama, itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari agar ketika akhir zaman yang paling dekat tadi datang, yaitu kematian kita sendiri, kita didapati oleh Tuhan bersiap sedia untuk masuk ke pengadilan terakhirnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tadi dalam bacaan Injil dikatakan bahwa sekalipun bumi ini akan segera berlalu, sabda Tuhan itu akan tinggal tetap. Sabda Tuhan itu tidak akan pernah berlalu. Karena sabda Tuhan itu masih menunggu penggenapannya sampai dengan akhir zaman. Jadi ketika kita melewati berbagai macam pengalaman hidup, kita meninggal, saudara-saudari kita meninggal, siapapun sesudah kita pun akan lahir dan meninggal kembali, firman Tuhan itu akan tetap digaungkan dan ramalan tentang akhir zaman pun akan tetap digaungkan. Mungkin saja besok lusa kita semua ini akan mati, tetapi sabda Tuhan di dalam Alkitab itu akan senantiasa dibacakan bagi orang-orang di zaman sesudah kita. Karena kepada mereka pun akan diingatkan tentang perbaikan hidup, tentang perubahan-perubahan yang baik dalam diri kita supaya kita pun mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Pada masa menjelang Advent atau hari-hari minggu-minggu terakhir menjelang masa Advent, itu biasanya diperdengarkan kepada kita tentang akhir zaman dan juga kedatangan Kristus yang kedua. Memang bacaan-bacaan ini sengaja diambil oleh gereja atau sengaja diangkat oleh gereja kepada kita pada masa-masa itu dengan tujuan supaya kita dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan di masa Natal lewat masa Advent, kita pun tidak hanya dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus hanya pada malam Natal itu, tetapi lebih dari itu. Kita diminta untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus yang kedua, atau masa parusia, atau yang kita kenal dalam istilah teologis itu eskatologi, yaitu kedatangan Kristus di akhir zaman. Jadi kedatangan yang pertama pada 2000-an tahun yang lalu itu kita kenangkan setiap tahun pada perayaan Natal. Tetapi kedatangan yang kedua, itulah yang kita nanti-nantikan. Oleh karena itu gereja menghimbau kita di masa-masa ini, masa-masa Advent, yang nanti tinggal 2 hari lagi kita akan mulai, itu sebagai masa persiapan batin, menyongsong peringatan akan kedatangan Kristus di masa Natal dan juga kedatangan Kristus yang kedua. Karena itu kita diharapkan oleh gereja supaya dalam hidup sehari-hari senantiasa memperbaharui diri kita, senantiasa mengingat rahmat dan kebaikan Tuhan dan membagikannya kepada sesama. Adalah lebih baik kita melakukan kebaikan daripada kita melakukan kejahatan. Kiranya hari ini di hari peringatan Hati Kudus Yesus, setiap Jumat pertama kita belajar dari Yesus sendiri yang berusaha untuk mengasihi manusia dengan begitu tulus. Kita belajar dari hatinya dan kita pun berusaha untuk meneladani dia, berbagi kasih dengan sesama di sekitar kita, teristimewa yang terdekat. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci dan merenungkannya, mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang menampakkan cinta kasih-Nya dalam penjelmaan putranya yang tunggal. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yaitu Bapa Suci Paus Fransiskus, para uskup, para imam, frater, dan para suster. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan-Mu yang setia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, ya Bapa, kami berdoa agar kami memiliki visi untuk melihat dan iman untuk percaya pada sebuah dunia yang terbebas dari kekerasan, sebuah dunia yang baru di mana rasa takut tidak lagi membuat manusia melakukan ketidakadilan dan keegoisan tidak lagi membuat mereka membawa penderitaan bagi orang lain. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, berikanlah kedamaian dan kemajuan bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang mengatasi masalah kemiskinan dan lapangan kerja. Semoga pemimpin bangsa kami dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan mampu menyejahterakan masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi acara Natal MNC Group, berikanlah kelancaran dan kedamaian dalam pelaksanaan acara Natal MNC Group, sehingga membawa damai sukacita bagi semua umat yang terlibat dalam acara tersebut. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat yang hadir di tempat ini, berikanlah berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan semua. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi tim yang mengambil bagian dalam pelayanan POWI hari ini, semoga Tuhan senantiasa terus memberkati dan memakai lebih luar biasa dalam segala talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Bapak Hari Tanu Sudibyo dan keluarga, beserta seluruh unit bisnis MNC Group, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin perusahaan ini dengan baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Bapak Hari Susanto yang Tuhan percayakan memimpin MNC, Sky Vision dan K-Vision, dan jajaran BOD yang ada, kiranya hikmat Tuhan menyertai dan otoritas Tuhan bekerja dalam setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan dalam perusahaan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi live channel dan juga Pijar TV, kiranya terus menjadi alat Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pengurus POWI dan pertumbuhan iman di setiap jemaat di POWI, kiranya Tuhan mampukan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi setiap karyawan MVN dan MNC Group yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit, bahkan yang masih terpapar sakit saat ini, kuasa kasih Tuhan berikanlah kesembuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putramu adalah warta pengampunan dan pertobatan bagi kami masing-masing dan bersama. Semoga kami tetap menanggapi tawaran dan bimbingannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu, terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pandanglah cinta yang tak terperikan dari hati putra-Mu yang terkasih. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini Engkau terima dan mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berkat kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah menyerahkan diri bagi kami ketika Ia ditinggikan di kayu salib. Ia mengalirkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam. Dari situlah memancar sakramen-sakramen gereja, agar semua orang yang ditarik kepada hati juru selamat yang terbuka itu senantiasa minum dari sumber-sumber keselamatan dengan gembira. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Tuhan, secara khusus kami mempersembahkan kepadamu hidup dan karya kami di tempat ini, untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang berjuang menghidupi keluarganya dengan bekerja, dengan berkarya di tempat ini. Kami juga mempersembahkan kepadamu Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga, serta kru yang bertugas di MNC Group di mana saja mereka berkarya, juga Bapak Hari Susanto. Kiranya Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang paling mereka butuhkan untuk kegiatan dan karya mereka. Lindungilah, dampingilah, dan tuntunlah setiap mereka yang berkarya. Kiranya mereka semua selalu dengan penuh keikhlasan, penuh kejujuran dan tanggung jawab dapat menjalankan tugas dan karya bakti mereka di tengah pekerjaan yang saat ini sedang mereka lakukan. Sembuhkanlah yang sakit, dan juga kiranya Engkau dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan, melindungi segenap anggota keluarga kami di mana saja mereka berada. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa anggota keluarga kami masing-masing yang telah meninggal dunia, mereka yang saat ini meninggal dunia akibat sakit penyakit, akibat bencana alam, peperangan, kecelakaan lalu lintas, janin-janin yang diaborsi, jiwa-jiwa yang tidak pernah didoakan oleh anggota keluarga mereka yang masih hidup, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang saat ini diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi umat yang dapat menerima komuni hari ini, yakni sudah dibaptis di Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Bagi yang non-Katolik dapat menerima berkat saja. Terima kasih. Kita akan menerima komuni dalam dua rupa, nanti tubuh Kristus dicelupkan ke dalam darah Kristus. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu,
cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Tuhan bersabda, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir air hidup. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen cinta kasih ini mengobarkan kasih suci dalam hati kami. Bantulah agar dalam kasih itu kami terus-menerus didekatkan kepada Kristus Putra-Mu dan mampu mengenali Dia dalam saudara-saudari kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Sebelum menutup perayaan, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang boleh meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini untuk sejenak merayakan Ekaristi bersama. Juga saya berterima kasih karena dipercayakan sekali lagi untuk merayakan Ekaristi di tempat ini. Besar harapan saya kiranya Ekaristi ini berdaya guna bagi kita semua dalam masa-masa persiapan menyongsong Natal, teristimewa untuk persiapan batin kita untuk menyambut kedatangan Yesus. Pengumuman pada hari ini, terima kasih untuk pastor yang sudah melayani pada hari ini. Untuk pengumuman di 1 Desember 2023, saldo POI saat ini sebesar Rp280.100. Untuk persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tersedia di layarnya atau atas nama Ibu Leni Koryanti Gultom dengan nomor BCA 25301111370 atau Motion Pay. Dan untuk selanjutnya itu dibuka pendaftaran Aser Natal MNC Group untuk 13 Desember 2023. Kontak personnya dapat menghubungi Bapak Sahat di 0813-1677-9449. Bisa langsung daftar setelah ibadah POI selesai. Mohon partisipasi umat untuk tugas Christmas Caroling pada tanggal 11 sampai 3 Desember 2023
Mohon konfirmasi umat untuk kehadirannya via email selambat-lambatnya pada tanggal 4 Desember 2023. Untuk selanjutnya, mari dukung akun YouTube POI Channel, yaitu di @POI Channel, untuk dapat like, subscribe, atau share, komen juga. Untuk ibadah POI 8 Desember 2023 akan dimulai dari pukul jam 12 siang. Ibadah POI akan datang diadakan secara onsite di Grand Studio lantai 16 dan online via Zoom. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih juga kepada tim yang sudah membantu kita dalam perayaan ini. Persiapan-persiapannya bagus, tadi Mazmurnya juga bagus. Baik, mari kita berdiri, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam setiap niat-niat kita yang baik untuk semakin menebarkan kasih kepada sesama di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasihi di mana saja mereka berada, teristimewa anggota keluarga kita, mereka yang kita doakan secara khusus dalam perayaan ini, untuk Bapak Haritanu Sudebyo sekeluarga dan juga Bapak Hari Susanto, serta MNC Group, di mana saja mereka berada, senantiasa dilindungi, dinaungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita pada Jumat pertama dalam bulan Desember telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Ave Maria, Ave Maria.
podcast caroling tuh ya.